Namaku Arga. Kalau hidup ini permainan, mungkin aku hanya karakter figuran yang muncul sebentar lalu dilupakan. Lulus sarjana? Iya. Punya pekerjaan tetap? Yang ada cuma kerja serabutan. Kadang bantu proyek desain, kadang jadi admin lepas, kadang apa saja asal halal. Yang tetap cuma satu, tagihan rumah sakit ibu. Sore itu aku sedang duduk di kamar kontrakan sempit, menatap plafon yang catnya mulai mengelupas. Bau minyak kayu putih bercampur obat-obatan memenuhi ruangan. Ibu terbaring lemah di ranjang sebelah. Napasnya berat. Ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Biasanya aku abaikan. Tapi entah kenapa kali ini aku angkat. Selamat sore. Apakah ini saudara Arga Pratama? Iya, saya sendiri. Kami dari PT Wijaya Sentosa. Anda diminta hadir besok pukul 10 pagi di kantor pusat. Ini terkait data Anda. Aku terdiam. PT Wijaya Sentosa. Perusahaan raksasa itu? Perusahaan yang dipimpin CEO muda paling dibicarakan di kota ini? Aku hampir mengira itu penipuan. Maaf. Ada keperluan apa, ya? Informasi akan dijelaskan langsung oleh pimpinan kami. Pimpinan kami. Jantungku berdegup aneh. Telepon ditutup sepihak. Aku memandangi layar ponsel lama sekali. Otakku mencoba mengingat. Apakah aku pernah melamar kerja ke sana? Punya kenalan orang dalam? Jelas tidak. Aku cuma Arga. Anak dari mantan buruh proyek yang bangkrut setelah kecelakaan kerja belasan tahun lalu. Malam itu aku hampir tidak tidur. Pikiran melayang kemana-mana. Antara harapan dan ketakutan. Bagaimana kalau ini kesempatan kerja besar? Bagaimana kalau justru masalah? Keesokan paginya, aku berdiri di depan gedung tinggi menjulang dengan dinding kaca berkilau memantulkan matahari. Gedung itu terasa seperti dunia lain. Aku menunduk melihat sepatuku yang mulai pudar warnanya. Rasanya aku salah kostum untuk masuk ke sana. Lobi gedung dipenuhi marmer mengilap. Orang-orang berpakaian rapi berjalan cepat dengan aroma parfum mahal yang menusuk hidung. Aku merasa kecil. Sangat kecil. Resepsionis tersenyum profesional. Bapak Arga? Sudah ditunggu di lantai 21. Sudah ditunggu. Artinya ini bukan kesalahan. Lift naik perlahan. Setiap angka yang menyala membuat napasku semakin berat. 15. 18. 20. Ting. Pintu terbuka. Seorang sekretaris wanita berdiri di depan ruang besar dengan pintu kayu gelap. Silakan masuk. Ibu sudah menunggu. Ibu? Aku menelan ludah. Pintu itu terbuka. Dan di sana, berdiri di balik meja besar dengan latar belakang jendela kaca yang memperlihatkan seluruh kota. Seorang wanita muda berambut panjang hitam, berdiri tegak dengan aura yang membuat ruangan terasa lebih dingin. Dia menatapku. Tatapan yang bukan sekadar menilai, tapi seperti mengenali. Itu pertama kalinya aku melihat Alicia Wijaya, CEO termuda yang sering muncul di berita bisnis. Cantik, tegas, dan entah kenapa, sorot matanya menyimpan sesuatu yang tak bisa kuterjemahkan. Arga Pratama, ucapnya pelan. Suaranya tenang, tapi menghantam jantungku. Iya, Bu. Dia berjalan mendekat. Tumit sepatunya berdetak pelan di lantai kayu. Dia berhenti tepat di depanku. Terlalu dekat untuk sekadar urusan bisnis. Terima kasih sudah datang, katanya. Aku menunggu penjelasan. Tapi yang keluar dari bibirnya justru kalimat yang membuat dunia seakan berhenti berputar. Aku sudah lama mencarimu. Darahku terasa dingin. Mencariku? Kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi? Dan kenapa tatapan wanita itu terlihat seperti menyimpan penyesalan? Aku sudah lama mencarimu. Kalimat itu masih menggema di kepalaku. Aku berdiri kaku di depannya. Ruangan itu luas. Wangi kayu mahal dan kopi hangat. Tapi entah kenapa, udara terasa tipis. Mencari saya. Untuk apa, Bu? Suaraku terdengar lebih kecil dari yang kuinginkan. Dia tidak langsung menjawab. Alicia berjalan kembali ke balik mejanya, membuka sebuah map hitam tipis, lalu mengeluarkan selembar kertas.
Dia menatapku lagi. Kau tinggal di daerah Cempaka. Kontrakan kecil dekat klinik Harapan Sehat. Ibumu, Bu Ratna, rutin kontrol setiap 2 minggu. Diagnosis terakhir, gagal ginjal tahap awal. Jantungku berhenti. Tanganku langsung mengepal. Bagaimana Anda tahu itu? Dia tidak menjawab pertanyaanku. Tatapannya berubah. Bukan dingin, tapi berat. Aku tahu biaya pengobatannya tidak sedikit. Nada suaranya bukan mengejek, bukan merendahkan. Justru terdengar seperti rasa bersalah. Aku merasa marah. Kalau ini soal bantuan, saya tidak pernah meminta. Aku tahu. Sini. Lalu dia mendorong sebuah amplop putih ke arahku di atas meja. Di dalamnya ada bukti transfer. 20 juta rupiah. Aku tidak menyentuhnya. Sudah ditransfer. Iya. Dunia seperti runtuh pelan-pelan. Ke rekening saya. Dia mengangguk. Darahku langsung naik ke kepala. Kenapa Anda melakukan itu? Suasana ruang itu berubah. Untuk pertama kalinya, nada suaraku menggema lebih keras dari suara AC. Dia tidak marah. Dia hanya menatapku dalam. Karena itu memang hakmu. Hak? Maaf, Bu. Saya tidak pernah bekerja di perusahaan ini. Saya tidak punya saham. Saya tidak punya hubungan apapun dengan Anda. Jadi jangan bilang itu hak saya. Alicia menarik napas panjang. Kau benar. Kau tidak pernah bekerja di sini. Dia berdiri, berjalan perlahan ke arah jendela besar. Kota terlihat kecil dari lantai 21. Tapi keluargamu pernah. Tubuhku membeku. Ayah. Bayangan wajah ayahku muncul di kepalaku. Pria keras kepala yang dulu bekerja di proyek besar sebelum kecelakaan itu menghancurkan segalanya. Ayahku hanya buruh proyek, kataku pelan. Iya, jawabnya lirih. Dan proyek itu milik perusahaan kami. Aku menelan ludah. Suara jam dinding terdengar jelas. 20 juta itu bukan hadiah, lanjutnya. Bukan sedekah. Dan bukan suap. Lalu apa? Dia berbalik. Tatapannya tak lagi seperti CEO, tapi seperti seseorang yang membawa beban terlalu lama. Itu awal dari penebusan. Kata itu terasa berat. Penebusan? Ayahmu mengalami kecelakaan kerja 12 tahun lalu. Proyek dihentikan sementara. Ada laporan yang tidak pernah dipublikasikan. Aku mulai sulit bernapas. Laporan apa? Bahwa kecelakaan itu terjadi karena kelalaian manajemen. Dan keluargaku yang bertanggung jawab. Aku mundur selangkah. Jadi sekarang Anda pikir 20 juta cukup untuk membayar itu semua? Nada suaraku tajam. Pahit. Dia menatapku tanpa berkedip. Tidak akan pernah cukup. Sunyi lagi. Tapi kali ini bukan sunyi biasa. Ini sunyi yang penuh luka lama. Aku tidak memintamu memaafkan, katanya pelan. Aku hanya ingin memperbaiki apa yang bisa diperbaiki. Aku tertawa kecil. Bukan karena lucu. Tapi karena rasanya ironis. Dan Anda pikir saya akan terima begitu saja? Setelah bertahun-tahun keluarga saya jatuh miskin? Setelah ayah saya meninggal dengan rasa kecewa? Wajahnya berubah. Itu pertama kalinya aku melihat retakan di balik ketegasan seorang CEO. Ayahmu meninggal. Dengan menyalahkan dirinya sendiri, ucapnya lirih. Padahal seharusnya bukan dia. Tanganku gemetar. Bagaimana dia tahu semua itu? Aku menatap amplop putih di atas meja. 20 juta. Jumlah yang bisa membayar terapi ibu beberapa bulan. Bisa membuatku bernapas sedikit lebih lega. Tapi harga diriku? Kenapa sekarang? Tanyaku pelan. Karena kalau ini benar tentang penebusan, kenapa butuh 12 tahun? Dia terdiam cukup lama. Lalu berkata dengan suara yang nyaris seperti bisikan. Karena dulu aku masih terlalu pengecut untuk menghadapinya. Ruangan itu terasa semakin sempit. Dan di detik itu, aku sadar. Uang itu bukan satu-satunya masalah. Ada sesuatu yang lebih besar tersembunyi di balik semua ini. Sesuatu yang mungkin akan menghancurkan kami berdua.
Aku tidak meminta maaf supaya kau memaafkanku. Kalimat itu menggantung di udara. Aku masih berdiri, tangan mengepal, sementara amplop putih itu seperti mengejekku dari atas meja. Kalau bukan itu tujuannya, kataku pelan. Lalu apa lagi yang Anda inginkan dari saya? Alicia kembali duduk. Jemarinya bertaut di atas meja. Tapi aku bisa melihat sedikit getaran halus di ujung kukunya. Aku ingin kau tetap bekerja di sini. Aku mengerutkan kening. Bekerja? Saya bahkan bukan karyawan tetap. Kau akan menjadi karyawan tetap mulai minggu depan. Aku terdiam. Sebagai apa? Staf khusus di bawah divisi pengembangan internal. Aku hampir tertawa. Maaf, Bu. CV saya bahkan tidak cukup kuat untuk posisi itu. Itu bukan soal CV. Lagi-lagi jawaban yang membuatku semakin tidak nyaman. Lalu soal apa? Dia menatapku lama. Soal kehadiranmu. Aku tidak suka arah pembicaraan ini. Kenapa kehadiran saya penting? Alicia berdiri lagi, berjalan perlahan mendekat. Kali ini jaraknya tidak sejauh sebelumnya. Aku bisa mencium aroma parfum lembutnya. Karena ada orang-orang di dalam perusahaan ini yang tahu tentang kecelakaan itu. Ucapnya pelan. Dan mereka tidak ingin kebenaran muncul. Jantungku berdetak lebih cepat. Maksud Anda? Ada laporan internal yang sengaja dihilangkan. Ada kompensasi yang seharusnya dibayarkan tapi ditahan. Dan ada seseorang yang diuntungkan dari semua itu. Aku merasa seperti terseret ke dalam pusaran yang tak kupahami. Kenapa saya harus terlibat? Karena namamu tercatat di laporan itu. Dunia terasa berhenti. Nama saya? Saya masih kuliah waktu itu. Bukan sebagai pelaku, katanya cepat. Tapi sebagai ahli waris korban utama. Korban utama. Ayah, tanganku dingin. Ada dana kompensasi yang seharusnya diberikan padamu. Lanjutnya. Tapi dana itu dialihkan. Dan orang yang mengalihkannya masih bekerja di sini. Aku menatapnya tajam. Jadi 20 juta itu bagian dari kompensasi itu. Itu uang pribadiku. Sini. Dana aslinya jauh lebih besar. Kalimat itu seperti petir. Berapa? Dia terdiam beberapa detik. Lebih dari 200 juta. Lututku hampir lemas. 200 juta. Selama ini ibuku menahan sakit. Aku bekerja siang malam. Dan ternyata ada hak yang tak pernah sampai? Kenapa baru sekarang Anda bicara? Karena itu pertanyaan yang paling menyakitkan. Alicia menunduk sesaat. Ayahku meninggal tahun lalu, katanya lirih. Setelah itu, aku mengambil alih seluruh kendali. Dan aku menemukan dokumen-dokumen lama yang selama ini disembunyikan. Aku memalingkan wajah. Kecewa. Bingung. Semua bercampur jadi satu. Apa syaratnya? Tanyaku akhirnya. Dia mengangkat wajahnya. Kau tetap bekerja di sini. Kau tidak menceritakan pertemuan ini kepada siapapun. Dan, kau membiarkanku memperbaiki semuanya dengan caraku. Aku tertawa pahit. Dengan cara seorang CEO. Dengan cara seseorang yang merasa bersalah. Tatapan kami bertemu. Untuk pertama kalinya, aku tidak melihat CEO. Aku melihat seorang wanita yang membawa beban masa lalu yang terlalu berat. Tapi ingat, lanjutnya pelan. Jika kebenaran ini terbongkar sebelum waktunya, bukan hanya perusahaan yang hancur. Lalu siapa lagi? Dia tidak langsung menjawab. Hanya satu kalimat yang keluar dari bibirnya. Namamu bisa ikut terseret. Darahku terasa mengalir lebih cepat. Aku datang ke gedung ini sebagai pria biasa yang berharap mungkin ada tawaran kerja. Tapi sekarang, aku berdiri di tengah permainan besar yang bahkan belum ku mengerti aturannya. Dan di antara dua pilihan, harga diri atau keadilan. Aku tahu satu hal pasti. Keputusan yang kuambil hari ini akan mengubah hidupku selamanya. Aku keluar dari gedung itu dengan kepala terasa penuh. Angin sore menyentuh wajahku. Tapi tak mampu mendinginkan pikiranku. Dunia di luar tetap berjalan normal. Mobil lalu lalang, orang tertawa, suara klakson bersahutan.
Tapi hidupku barusan berubah. 20 juta. Dan kemungkinan 200 juta yang tak pernah sampai. Tanganku gemetar saat membuka aplikasi bank. Saldo itu benar-benar ada. Angka yang biasanya hanya kulihat di rekening orang lain, sekarang ada di milikku. Aku menutup mata. Ini bukan uang hasil kerja keras. Bukan bonus. Bukan rezeki tak terduga. Ini uang yang lahir dari luka lama. Malam itu aku duduk di kursi lorong klinik tempat ibu dirawat. Bau antiseptik menusuk hidung. Lampu neon putih membuat wajah-wajah pasien terlihat pucat. Dokter keluar dari ruang perawatan. Mas Arga, kondisi ibu stabil. Tapi terapi berikutnya sebaiknya jangan ditunda lagi. Biayanya, Dok. Beliau menyebut angka yang membuat dadaku sesak. Hampir setengah dari 20 juta. Aku mengangguk pelan. Baik, Dok. Saat dokter pergi, aku duduk sendiri di bangku panjang yang dingin. Ponselku terasa berat di tangan. Harga diri atau nyawa ibu? Aku teringat tatapan Alicia tadi siang. Bukan tatapan sombong, tapi tatapan penuh beban. Tapi tetap saja, itu uang dari keluarga yang menyebabkan kehancuran keluargaku. Aku masuk ke ruang perawatan. Ibu terbaring lemah. Selimut tipis menutupi tubuhnya yang semakin kurus. Wajahnya pucat, tapi ia tetap tersenyum begitu melihatku. Kamu sudah makan, Ga? Seperti biasa. Selalu menanyakan aku dulu. Aku duduk di sampingnya. Sudah, Bu. Bohong. Tangannya yang hangat menggenggam jariku. Jangan terlalu capek kerja. Ibu nggak mau jadi beban. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari apapun. Beban. Padahal aku yang merasa gagal menjadi anak. Bu. Suaraku pelan. Kalau misalnya, ada orang yang mau bantu biaya pengobatan ibu, tapi kita nggak pernah minta, itu salah nggak? Ibu menatapku lama. Matanya yang sayu tetap lembut. Bantuan itu tergantung niatnya. Nak. Kalau niatnya karena rasa bersalah. Ibu tersenyum tipis. Berarti dia sedang berusaha berdamai dengan dirinya sendiri. Aku menelan ludah. Kalau aku terima, apakah aku terlihat lemah? Ibu menggeleng pelan. Yang lemah itu orang yang gengsinya lebih besar dari kasih sayangnya. Aku terdiam. Air mataku hampir jatuh. Tapi ku tahan. Malam itu aku berdiri di luar klinik. Hujan turun perlahan, membasahi aspal dan sepatu lusuhku. Aku membuka aplikasi bank sekali lagi. Angka itu masih ada. 20 juta. Bukan uang bersih. Bukan uang yang sederhana. Tapi uang yang bisa memperpanjang napas ibu. Tanganku bergetar saat melakukan transfer pembayaran ke pihak klinik. Sekali tekan. Selesai. Harga diriku mungkin terasa retak malam itu. Tapi ketika aku kembali ke ruang perawatan dan melihat ibu tidur lebih tenang setelah prosedur dijadwalkan ulang, aku tahu satu hal. Kalau ini dosa, biarlah aku yang menanggungnya. Namun jauh di dalam hati, aku sadar, ini baru permulaan. Karena menerima uang itu berarti aku sudah masuk terlalu dalam. Dan permainan yang dimulai Alicia belum menunjukkan wajah aslinya. Hari pertamaku sebagai karyawan tetap dimulai dengan tatapan. Bukan tatapan ramah. Bukan tatapan penasaran biasa. Tapi tatapan yang seperti sudah menghakimiku sebelum aku membuka mulut. Aku berdiri di depan meja HR, menerima kartu identitas baru dengan foto wajahku yang terlihat kaku. Selamat bergabung, Mas Arga. Ucap staf HR dengan senyum profesional. Tapi di belakangnya, dua karyawan lain berbisik pelan. Aku pura-pura tidak dengar. Namun aku tahu, kabar di kantor seperti ini menyebar lebih cepat dari email resmi. Begitu aku duduk di meja kerjaku, ruangan open space dengan dinding kaca dan meja putih minimalis, aku langsung merasakan atmosfer berbeda. Ada yang menatapku terlalu lama. Ada yang pura-pura sibuk. Ada yang sengaja tertawa kecil ketika aku lewat. Sampai akhirnya seseorang berani bicara terang-terangan. Wah, cepat banget ya promosi masuknya. Aku menoleh. Seorang pria sekitar 35 tahun. Jasnya rapi. Senyumnya tipis tapi sinis.
Maaf, tanyaku. Biasanya proses rekrutmen di sini panjang. Tapi Mas Arga, langsung di bawah divisi strategis. Hebat. Nada suaranya jelas bukan pujian. Aku cuma ikut prosedur. Jawabku singkat. Dia mendekat sedikit. Atau mungkin ada prosedur khusus. Tawa kecil terdengar dari meja sebelah. Dadaku mulai panas. Aku tahu maksudnya. Isu tentang kedekatanku dengan CEO sudah mulai berputar. Beberapa jam kemudian, suasana semakin tak nyaman saat pintu lift terbuka dan Alicia keluar. Semua orang langsung berdiri. Seperti biasa, ia berjalan dengan tenang. Aura dingin mengikutinya. Tapi ketika ia melewati mejaku, ia berhenti. Hanya sepersekian detik. Tatapan kami bertemu. Tidak ada senyum. Tidak ada kata. Tapi cukup lama untuk membuat seluruh ruangan menyadari. Bisikan semakin keras setelah ia masuk ruangannya. Pantas. Jadi benar ya? Kirain cuma gosip. Tanganku mengepal di bawah meja. Aku ingin berdiri dan berteriak bahwa mereka salah. Bahwa aku bukan siapa-siapa bagi CEO itu. Tapi apakah benar aku bukan siapa-siapa? Aku ingat amplop putih itu. Uang yang sudah kupakai untuk ibu. Aku sudah terikat. Siang itu aku dipanggil ke ruang rapat kecil. Tanpa Alicia. Yang menungguku adalah pria yang tadi menyindirku. Namanya Pak Dimas. Direktur operasional. Duduk. Katanya datar. Aku duduk. Dia membuka tablet. Lalu menatapku lurus. Kamu tahu kenapa kamu ada di sini? Untuk bekerja. Jawabku tenang. Dia tersenyum tipis. Kamu tahu reputasi perusahaan ini? Tahu. Dan kamu tahu reputasi Bu Alicia? Aku diam. Beliau tidak pernah mencampur urusan pribadi dengan pekerjaan. Lanjutnya. Jadi kalau tiba-tiba ada staf baru yang masuk tanpa proses jelas, itu menimbulkan pertanyaan. Pertanyaan. Atau kecurigaan? Saya tidak melakukan apapun yang melanggar aturan. Kataku tegas. Dia menyandarkan tubuhnya. Kita lihat saja nanti. Kalimat itu terdengar seperti ancaman halus. Saat aku keluar dari ruang rapat, napasku terasa berat. Aku sadar satu hal. Masalah ini bukan cuma tentang uang atau masa lalu. Ada orang di dalam perusahaan ini yang tidak suka dengan kehadiranku. Dan jika benar ada dana kompensasi yang disembunyikan, orang itu mungkin salah satunya. Aku kembali ke meja kerja, duduk sendirian di tengah ruangan yang terasa makin dingin. Dulu aku takut tak punya uang. Sekarang aku takut punya terlalu banyak kebenaran. Dan di antara tatapan sinis dan bisikan yang terus mengikutiku, aku mulai menyadari. Permainan ini bukan hanya soal penebusan dosa. Ini soal kekuasaan. Dan aku sudah berdiri tepat di tengah medan perang yang tak terlihat. Hari ketiga di kantor. Aku masih menjadi pusat bisikan. Tapi kali ini, sesuatu yang lebih besar mulai bergerak. Menjelang sore, aku menerima email internal dari Alicia. Ingat, datang ke ruanganku. Jangan lewat lobi utama. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku mengikuti instruksinya. Lewat lorong belakang yang jarang dipakai, naik lift servis, lalu mengetuk pintu ruangannya. Masuk. Ruangan itu lebih gelap dari biasanya. Tirai setengah tertutup. Cahaya senja masuk tipis. Alicia berdiri di samping meja, memegang sebuah map tebal berwarna coklat tua. Duduk, katanya pelan. Aku duduk tanpa banyak bicara. Dia meletakkan map itu di depanku. Ini salinan dokumen lama proyek pembangunan gudang logistik tahun itu. Tanganku terasa berat saat membukanya. Nama proyek, tanggal kejadian, laporan kecelakaan. Dan di sana, nama ayahku, status, kepala teknisi lapangan. Aku menahan napas saat membaca detailnya. Kecelakaan akibat kegagalan struktur penyangga sementara. Tapi di halaman berikutnya, ada laporan tambahan yang diberi tanda internal. Revisi struktur dilakukan tanpa pengawasan teknis. Disetujui langsung oleh manajemen pusat. Aku menatap Alicia. Ini artinya.
Artinya ayahmu bukan lalai, jawabnya tegas. Ia sudah melaporkan potensi bahaya 2 minggu sebelumnya. Darahku terasa mendidih. Jadi kenapa tetap dilanjutkan? Dia menghela napas panjang. Karena proyek itu hampir melewati tenggat. Keterlambatan berarti kerugian besar. Uang lagi. Selalu uang. Dan setelah kecelakaan, tanyaku, manajemen pusat menyatakan itu kesalahan prosedur lapangan. Aku tertawa pahit. Jadi ayahku dijadikan kambing hitam. Alicia tidak menyangkal. Ia hanya menatap lantai beberapa detik sebelum berkata pelan. Aku masih kuliah waktu itu. Aku tahu ada kecelakaan, tapi tidak tahu detailnya. Dan sekarang Anda tahu. Iya. Sunyi. Tapi kali ini sunyi itu bukan canggung. Sunyi itu penuh amarah yang tertahan. Ada dana kompensasi 200 juta yang disetujui. Lanjutnya. Tapi dokumen pencairannya menunjukkan dana itu dialihkan. Kemana? Dia menggeser satu lembar kertas lagi ke arahku. Tanda tangan persetujuan pencairan. Nama pejabat internal. Pak Dimas. Jantungku terasa berhenti. Direktur operasional yang tadi pagi menyindirku. Dia yang menahan dana itu. Tanyaku pelan. Dia yang mengotorisasi perubahan rekening penerima. Jawab Alicia. Tanganku gemetar. Jadi bukan hanya tentang masa lalu. Ini tentang penggelapan. Dan mungkin korupsi. Kenapa Anda belum melaporkannya? Alicia menatapku dalam. Karena aku butuh bukti lebih kuat. Dokumen ini belum cukup. Dan kalau aku bergerak tanpa persiapan, dia bisa menghancurkan semuanya. Termasuk Anda. Termasuk aku. Aku bersandar ke kursi. Dunia yang kupikir hanya tentang menyelamatkan ibu, ternyata jauh lebih rumit. Apa yang Anda inginkan dari saya? Tanyaku akhirnya. Namamu tercatat sebagai ahli waris resmi, katanya pelan. Jika kita buka kasus ini, kau akan jadi pusat perhatian. Aku mengerti sekarang. Bukan hanya kehadiranku yang penting. Aku adalah kunci. Aku tidak memintamu melawan hari ini, lanjutnya. Tapi aku butuh kau di dalam sistem. Dekat. Supaya saat waktunya tiba, kita tidak kalah. Kata itu terasa asing. Aku menatap kembali nama ayahku di dokumen. Belasan tahun ia memikul rasa bersalah. Belasan tahun ibuku hidup dalam kesulitan. Belasan tahun aku tumbuh dengan cerita bahwa ayah lalai. Padahal tidak. Dadaku sesak. Kalau ini terbongkar, kataku pelan, reputasi perusahaan hancur. Ya. Karir Anda juga. Ya. Kenapa tetap lakukan ini? Alicia mengangkat wajahnya. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang tak pernah kulihat sebelumnya. Bukan ambisi. Bukan kekuasaan. Tapi tekad. Karena aku tidak mau hidup seperti ayahku, ucapnya lirih. Berpura-pura tidak tahu. Sunyi. Aku menutup map itu perlahan. Sekarang aku tahu kebenarannya. Dan kebenaran itu tidak hanya membakar masa lalu. Ia menuntut masa depan. Malam itu aku belum pulang. Lampu-lampu kantor sudah banyak yang mati. Hanya lantai eksekutif yang masih menyala temaram. Kota di luar jendela terlihat seperti lautan cahaya kecil. Aku berdiri di dekat jendela ruangannya, memandangi hujan yang menetes di kaca. Alicia duduk di kursinya, tak lagi terlihat seperti CEO yang dingin dan tak tersentuh. Jasnya sudah dilepas. Rambut panjangnya sedikit berantakan. Untuk pertama kalinya, ia terlihat lelah. Kenapa kamu belum pulang? Tanyanya pelan. Aku bisa tanya hal yang sama. Ia tersenyum tipis. Kalau aku pulang, pikiranku ikut pulang. Dan aku tidak ingin memikirkannya sendirian. Kalimat itu terdengar lebih jujur dari apapun yang ia katakan sebelumnya. Aku menoleh padanya. Selama ini, kamu tahu soal dana itu? Tanyaku hati-hati. Ia menggeleng. Aku tahu ada kompensasi. Tapi kupikir sudah selesai. Ayahku bilang semuanya sudah dibereskan. Dan kamu percaya? Iya. Sunyi. Hujan makin deras.
Ayahmu orang yang seperti apa? Tanyaku. Pertanyaan itu keluar begitu saja. Ia menatap meja beberapa detik sebelum menjawab. Ambisius. Tegas. Tidak pernah mau terlihat lemah. Aku menahan napas. Dan tidak pernah mau mengakui kesalahan. Ia tersenyum pahit. Kau cepat belajar. Aku tak membalas. Ia bangkit. Berjalan mendekat ke arah jendela tempatku berdiri. Jarak kami tak lebih dari 1 langkah. Aku tumbuh di rumah yang penuh tekanan. Lanjutnya pelan. Kesalahan kecil bisa jadi amarah besar. Jadi aku belajar satu hal. Jangan pernah terlihat rapuh. Tapi sekarang kamu terlihat rapuh. Kataku jujur. Ia menatapku. Tatapan itu berbeda. Bukan tatapan CEO ke karyawan. Bukan tatapan pelaku ke korban. Tapi tatapan seseorang yang akhirnya lelah berpura-pura kuat. Aku lelah, Arga, bisiknya. Namaku terdengar berbeda di bibirnya. Aku lelah membawa beban yang bukan hanya milikku. Aku menelan ludah. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa marah padanya. Aku melihat seorang wanita yang mungkin juga korban dari sistem yang dibangun ayahnya sendiri. Kenapa kamu tidak melupakan saja semuanya? Tanyaku. Perusahaan ini tetap jalan. Reputasimu bagus. Orang-orang memujimu. Ia tersenyum getir. Karena setiap kali aku membaca laporan lama itu, aku membayangkan keluargamu. Dadaku menegang. Aku membayangkan ibumu. Lanjutnya. Dan aku membayangkan kamu, tumbuh dengan cerita bahwa ayahmu gagal. Hujan di luar seperti ikut menekan suasana. Aku tidak ingin menjadi versi baru dari ayahku, katanya pelan. Mengorbankan orang lain demi angka di laporan keuangan. Aku terdiam. Tiba-tiba semua terasa lebih rumit. Ini bukan sekadar CEO kaya dan keluarga miskin. Ini tentang warisan dosa. Kalau semua ini terbongkar, kataku perlahan, kamu bisa kehilangan segalanya. Ia menatap kota di luar. Kalau aku diam, aku kehilangan diriku sendiri. Sunyi panjang. Dan entah kenapa, di tengah semua konflik ini, jarak di antara kami terasa lebih dekat. Tapi kedekatan itu berbahaya. Karena semakin aku memahami sisi manusianya, semakin sulit bagiku untuk melihatnya hanya sebagai bagian dari kesalahan masa lalu. Namun aku juga tahu, di balik semua percakapan ini, ada seseorang yang tidak tinggal diam. Pak Dimas. Dan jika dia mulai merasa terancam, langkah berikutnya tidak akan lagi berupa bisikan, melainkan serangan. Ancaman itu tidak datang dengan teriakan. Ia datang dengan pesan singkat. Keesokan paginya, saat aku baru duduk di meja kerja, ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Hati-hati melangkah. Tidak semua kebenaran perlu digali. Dadaku langsung mengeras. Aku membaca ulang pesan itu beberapa kali. Tidak ada nama. Tidak ada tanda tangan. Tapi aku tidak bodoh. Di kantor ini, hanya satu orang yang punya alasan untuk merasa terancam. Pak Dimas. Aku mencoba tetap tenang. Tapi atmosfer ruangan terasa berbeda hari itu. Orang-orang tampak lebih berhati-hati. Bisikan lebih pelan. Tatapan lebih tajam. Sekitar pukul 10, email internal masuk ke seluruh karyawan. Rapat mendadak direksi. Topik, audit internal proyek lama. Jantungku berdetak cepat. Ini terlalu cepat. Aku menoleh ke arah ruang CEO. Pintu tertutup rapat. Beberapa menit kemudian, Sekretaris Alicia datang ke mejaku. Mas Arga, Bu Alicia minta Anda hadir di ruang rapat. Aku berdiri. Napasku terasa berat. Ruang rapat utama berada di lantai yang sama, tapi rasanya seperti masuk ke medan perang. Di dalam, sudah duduk para direksi. Wajah-wajah serius. Jas mahal. Tatapan penuh perhitungan. Alicia duduk di ujung meja, tenang seperti biasa. Pak Dimas duduk di sisi kanan. Tatapannya langsung mengarah padaku begitu aku masuk. Senyumnya tipis. Silakan duduk, kata Alicia. Aku duduk, mencoba menahan getaran di tanganku. Rapat dimulai. Kita akan melakukan audit ulang terhadap beberapa proyek lama,
ucap Alicia tegas. Termasuk proyek gudang logistik tahun 12 lalu. Suasana langsung berubah. Beberapa direksi saling pandang. Pak Dimas tersenyum kecil. Kenapa tiba-tiba? Tanyanya santai. Proyek itu sudah lama selesai. Semua laporan sudah diverifikasi. Karena ada indikasi ketidaksesuaian data, jawab Alicia tanpa ragu. Tatapan Pak Dimas mengeras. Indikasi dari mana? Sunyi sesaat. Alicia menatapnya lurus. Dari dokumen internal yang baru ditemukan. Pak Dimas menyandarkan tubuhnya. Menarik, katanya pelan. Dan apakah dokumen itu sudah diverifikasi keasliannya? Atau hanya asumsi? Nada suaranya halus, tapi tajam. Aku bisa merasakan ketegangan di udara. Proses verifikasi sedang berjalan, jawab Alicia. Pak Dimas menoleh ke arahku. Dan apa hubungan staf baru ini dengan audit mendadak tersebut? Semua mata beralih padaku. Aku menelan ludah. Alicia belum sempat menjawab ketika Pak Dimas melanjutkan. Karena saya mendengar, ada hubungan personal di balik keputusan ini. Ruangan mendadak sunyi. Itu serangan langsung. Aku bisa merasakan panas di wajahku. Alicia tetap tenang. Keputusan ini murni profesional, katanya tegas. Jika ada yang merasa terganggu, mungkin justru ada yang perlu dijelaskan. Kalimat itu jelas ditujukan padanya. Pak Dimas tersenyum tipis lagi. Baiklah, kita lihat saja hasil auditnya. Rapat selesai dengan suasana yang jauh dari damai. Saat semua orang keluar, Pak Dimas berhenti di dekatku. Ia mendekat sedikit. Anak muda, bisiknya pelan. Dunia korporasi bukan tempat bermain dendam lama. Aku tidak bermain, jawabku tenang. Ia tersenyum tanpa emosi. Semoga kamu tidak terseret arus yang tidak kamu mengerti. Lalu ia pergi. Aku berdiri diam beberapa detik. Aku sadar satu hal. Ini bukan lagi konflik tersembunyi. Pak Dimas tahu. Dan orang yang tahu bahwa posisinya terancam, akan melakukan apapun untuk bertahan. Saat aku kembali ke ruang Alicia, ia berdiri di dekat jendela seperti biasa. Kita sudah resmi masuk perang, kataku pelan. Ia tidak menoleh. Aku tahu. Dia tidak akan diam. Dia sudah bergerak. Aku mengernyit. Maksudmu? Ia menoleh perlahan. Tadi pagi, ada wartawan yang menghubungi perusahaan. Jantungku serasa jatuh. Bertanya tentang apa? Rumor bahwa aku mencoba menyuap keluarga korban kecelakaan lama. Darahku langsung terasa dingin. Permainan ini naik level. Dan kali ini, bukan hanya soal audit. Ini soal reputasi. Skandal. Publik. Dan jika rumor itu menyebar, bukan hanya perusahaan yang hancur. Namaku juga akan ikut terseret. Rumor itu tidak butuh waktu lama untuk menjadi berita. Keesokan paginya, saat aku membuka ponsel sebelum masuk kantor, namanya sudah muncul di portal berita bisnis. CEO muda diduga tutup mulut keluarga korban lama. Dadaku seperti dihantam palu. Aku membaca artikel itu dengan tangan gemetar. Tidak ada namaku disebut secara langsung. Tapi disebutkan, ahli waris korban, menerima sejumlah dana pribadi dari CEO. Itu aku. Walau tanpa nama, orang dalam perusahaan pasti tahu. Begitu aku masuk ke lobi, suasananya berbeda. Kamera. Wartawan, mikrofon dengan logo stasiun TV. Mereka menunggu di depan pintu masuk kantor. Aku menunduk, berusaha masuk lewat akses karyawan. Tapi bisikan mengikuti langkahku. Itu dia orangnya. Yang katanya dapat uang. Aku mempercepat langkah. Di dalam lift, ponselku bergetar. Pesan dari Alicia. Jangan bicara pada siapapun. Aku yang akan hadapi media. Aku menatap pesan itu lama. Bagian diriku ingin keluar dan menjelaskan semuanya. Mengatakan bahwa ini bukan suap. Bahwa ada kebenaran lebih besar di baliknya. Tapi bagian lain tahu, kalau aku bicara sekarang tanpa bukti lengkap, semuanya bisa berantakan. Saat pintu lift terbuka di lantai kantor,
Aku langsung melihat siaran langsung di layar TV ruang tunggu. Alicia berdiri di depan para wartawan. Wajahnya tenang. Benarkah Anda memberikan uang kepada keluarga korban kecelakaan proyek lama? Tanya salah satu reporter. Ia tidak menghindar. Saya memberikan bantuan pribadi. Apakah itu untuk menghentikan tuntutan hukum? Tidak. Apakah ada dana kompensasi yang belum dibayarkan perusahaan? Pertanyaan itu membuat beberapa direksi yang berdiri di belakangnya terlihat tegang. Alicia menjawab dengan suara stabil. Jika ada ketidaksesuaian administrasi di masa lalu, kami akan melakukan audit dan memperbaikinya secara transparan. Transparan. Kata itu seperti bom waktu. Di belakang layar, aku melihat Pak Dimas berdiri beberapa meter darinya. Wajahnya sulit ditebak. Dia tidak panik. Itu yang membuatku takut. Karena orang yang tidak panik saat disudutkan, biasanya sudah menyiapkan langkah berikutnya. Siang itu, saham perusahaan mulai turun. Notifikasi merah muncul di layar monitor keuangan. Beberapa investor mulai menghubungi manajemen. Rapat darurat kembali digelar. Kali ini suasananya lebih panas. Ini akibat keputusan gegabah. Salah satu direksi membentak, "Kita bisa kehilangan miliaran." Alicia tetap tenang. Kita tidak kehilangan apapun dengan mengatakan yang benar. Pak Dimas tersenyum kecil. Yang benar versi siapa? Tatapan mereka bertemu. Tegang. Aku duduk diam, menyadari bahwa posisiku semakin berbahaya. Karena jika audit itu benar-benar membuka data lama, nama ayahku akan muncul lagi di publik. Kisah lama akan diangkat kembali. Dan keluargaku mungkin kembali menjadi bahan pembicaraan. Sore itu, setelah rapat bubar, Alicia memanggilku ke ruangannya. Aku minta maaf, katanya tiba-tiba. Untuk apa? Karena menyeretmu lebih cepat dari yang seharusnya. Aku menggeleng pelan. Ini bukan hanya tentang kamu sekarang. Ia menatapku dalam. Ada kemungkinan dia akan mencoba membalikkan keadaan. Maksudmu? Jika ia merasa terpojok, ia bisa menyebarkan versi lain. Versi yang membuat keluargamu terlihat menuntut uang tambahan. Dadaku sesak. Kami tidak pernah menuntut apapun. Aku tahu. Tapi publik tidak tahu. Sini. Aku mulai menyadari sesuatu. Ini bukan sekadar soal membuktikan bahwa dana itu digelapkan. Ini soal siapa yang lebih dulu membentuk opini publik. Dan jika kami kalah dalam perang persepsi, kebenaran tidak akan berarti apa-apa. Aku menatap Alicia. Kalau semua ini meledak, kamu siap kehilangan jabatanmu? Ia tidak ragu. Iya. Dan kalau namaku hancur bersama itu? Tatapannya melembut. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Tapi dalam dunia seperti ini, tidak semua janji bisa ditepati. Dan jauh di dalam hatiku, aku tahu, langkah berikutnya dari Pak Dimas tidak akan lagi berupa rumor. Ia akan menyerang langsung. Dan kali ini, mungkin bukan hanya reputasi yang dipertaruhkan. Ledakan itu datang lebih cepat dari yang kami duga. 2 hari setelah konferensi pers, sebuah dokumen bocor ke media. Isinya membuat darahku mendidih. Salinan laporan internal, tapi versi yang sudah diubah. Dalam dokumen itu, tertulis bahwa ayahku tetap melanjutkan pekerjaan meski sudah diperingatkan tentang risiko struktur. Artinya, ia digambarkan sebagai pihak yang lalai. Sebagai penyebab kecelakaan. Aku membaca berita itu di layar ponsel dengan napas memburu. Tanganku gemetar. Mereka mencoba membunuh nama ayahku. Untuk kedua kalinya. Aku langsung berdiri dan menuju ruang Alicia tanpa peduli protokol. Pintu kubuka lebih keras dari biasanya. Dia sedang berdiri di depan meja, membaca dokumen yang sama. Apa ini? Suaraku pecah. Ia menatapku dengan wajah tegang. Dokumen itu dipalsukan. Dipalsukan atau tidak, publik tidak tahu itu. Aku berjalan mendekat. Mereka kembali menyalahkan ayahku. Setelah semua yang terjadi, Alicia mengepalkan tangannya. Aku tahu. Kamu bilang ingin memperbaiki semuanya. Tapi sekarang justru makin parah.
Ia terdiam beberapa detik. Dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, ia kehilangan ketenangannya. Aku tidak pernah bilang ini akan mudah, Arga. Nada suaranya meninggi. Kau pikir aku tidak tahu risikonya? Kau pikir aku tidak sadar dia akan melawan? Aku terdiam. Ia melangkah mendekat. Dia punya akses ke arsip lama. Dia tahu celahnya. Dan sekarang dia mencoba membentuk narasi sebelum audit selesai. Napasnya terdengar berat. Ini bukan hanya soal uang lagi. Ini soal mempertahankan posisinya. Aku menatapnya tajam. Dan keluargaku jadi tamengnya. Kalimat itu membuatnya terdiam. Sunyi panjang memenuhi ruangan. Lalu ia berkata pelan. Aku tidak akan membiarkan nama ayahmu dihancurkan lagi. Bagaimana caranya? Tanyaku pahit. Dengan konferensi pers lagi. Ia berjalan ke meja, mengambil sebuah flash drive kecil. Aku sudah mengamankan salinan server lama sebelum akses dibatasi. Jantungku berdetak lebih cepat. Isinya rekaman email internal, termasuk instruksi perubahan rekening kompensasi. Aku tertegun. Itu cukup untuk menjatuhkannya. Jika asli dan diverifikasi, ya. Dan kalau dia tahu kamu punya itu. Ia menatapku lurus. Itu sebabnya kita harus bergerak sebelum dia sempat menghancurkannya. Aku menatap flash drive itu. Benda kecil. Tapi bisa menjatuhkan direktur operasional perusahaan besar. Bisa menghancurkan reputasi. Bisa membuka luka lama. Apa rencanamu? Tanyaku pelan. Ia menarik napas dalam. Kita akan bawa ini ke Dewan Komisaris langsung. Tanpa melalui jalur manajemen. Itu langkah berbahaya. Karena jika gagal, Alicia bisa dianggap menyalahgunakan wewenang. Dan aku akan dicap sebagai pemicu kekacauan. Kalau Dewan tidak memihak kita, tanyaku. Ia tersenyum tipis. Setidaknya kita tidak lagi diam. Sini. Aku menatap kota dari jendela besar itu. Hidupku dulu sederhana. Rawat ibu. Bertahan. Sekarang, aku berdiri di tengah konflik korporasi bernilai miliaran rupiah. Dan semuanya bermula dari 20 juta. Aku menoleh padanya. Kalau ini gagal, kamu bisa kehilangan segalanya. Ia tidak ragu. Kalau aku diam, aku sudah kehilangan segalanya sejak lama. Tatapan kami bertemu. Tak ada lagi jarak seperti CEO dan karyawan. Hanya dua orang yang berdiri di sisi yang sama, melawan badai. Tapi aku tahu, Pak Dimas tidak akan menyerah begitu saja. Dan ketika seseorang merasa sudutnya semakin sempit, ia bisa melakukan sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari sekadar memalsukan dokumen. Kami pikir kami sudah selangkah lebih maju. Kami salah. Pagi itu, sebelum sempat bertemu Dewan Komisaris, berita baru kembali muncul. Kali ini lebih brutal. Ahli waris korban ajukan tuntutan tambahan. Diduga ada kesepakatan tertutup dengan CEO. Aku membaca judul itu dengan tubuh membeku. Tuntutan tambahan? Kesepakatan tertutup? Itu fitnah terang-terangan. Dan kali ini, namaku disebut. Arga Pratama. Tanganku gemetar saat membaca isi artikel. Disebutkan bahwa aku menekan manajemen baru untuk membuka kembali kasus lama demi keuntungan finansial tambahan. Seolah-olah aku memeras. Seolah-olah aku memanfaatkan situasi. Dadaku terasa seperti diremas. Ponselku langsung berdering. Nomor tak dikenal lagi. Kali ini aku angkat. Lumayan ya. Suara di seberang terdengar santai. Dari 20 juta mau naik jadi 200 juta. Aku mengenali suara itu. Pak Dimas. Berhenti menyebarkan kebohongan, kataku dingin. Ia tertawa kecil. Di dunia ini, yang lebih dulu dipercaya bukan yang benar, tapi yang lebih dulu bicara. Klik. Telepon terputus. Aku berdiri terpaku beberapa detik. Dia menyerang lebih dalam. Bukan hanya reputasi Alicia, tapi kehormatanku. Ketika aku sampai di kantor, suasananya jauh lebih kacau dari sebelumnya. Investor marah.
Telepon berdering tanpa henti. Saham kembali turun. Rapat Dewan Komisaris dipercepat. Aku dan Alicia dipanggil masuk. Ruangan itu terasa seperti ruang pengadilan. Para komisaris duduk berderet. Wajah mereka dingin dan penuh perhitungan. Salah satu dari mereka membuka suara. Bu Alicia, tuduhan ini sangat serius. Alicia berdiri tegak. Kami sedang melakukan audit internal terkait proyek lama. Apakah benar staf ini? Salah satu menunjuk ke arahku. Mendorong pembukaan kembali kasus demi kompensasi tambahan. Alicia menjawab tanpa ragu. Tidak, audit ini murni inisiatif saya. Dan hubungan pribadi Anda dengan yang bersangkutan. Pertanyaan itu membuat udara terasa berat. Aku mengepalkan tangan. Alicia menatap lurus. Tidak ada hubungan pribadi. Kalimat itu formal, tegas, aman. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang terasa retak di dalam dadaku. Pak Dimas berdiri dari kursinya. Saya hanya ingin menjaga stabilitas perusahaan. Katanya dengan nada seolah paling rasional. Jika ada pihak yang mencoba memanfaatkan tragedi lama untuk keuntungan pribadi, kita harus bertindak tegas. Dia pandai memainkan peran. Terlihat objektif. Padahal dia yang menahan dana itu. Alicia akhirnya mengeluarkan flash drive yang sudah kami siapkan. Kami memiliki bukti email internal terkait pengalihan dana kompensasi. Ruangan langsung hening. Pak Dimas tidak terlihat panik. Itu yang membuatku gelisah. Karena orang yang benar-benar terpojok biasanya menunjukkan sesuatu. Tapi dia tetap tenang. Komisaris utama berkata, kami akan meninjau bukti tersebut secara independen. Sampai proses selesai. Untuk menjaga stabilitas perusahaan. Ia berhenti sejenak. Bu Alicia akan dibebas tugaskan sementara dari jabatan CEO. Seperti petir menyambar. Dadaku sesak. Aku menoleh ke Alicia. Wajahnya tetap tenang. Terlalu tenang. Keputusan ini bersifat sementara, lanjut komisaris. Dan Pak Dimas akan menjalankan tugas operasional hingga hasil audit keluar. Itu dia. Inilah tujuannya. Menggeser Alicia. Mengambil kendali. Rapat selesai. Kami keluar dalam diam. Di lorong, aku akhirnya tak bisa menahan diri. Dia menang, kataku pelan. Alicia berhenti berjalan. Belum. Tapi kamu kehilangan jabatanmu. Ia menatapku. Jabatan bukan tujuan. Lalu apa? Ia menarik napas panjang. Kebenaran. Aku menatap wanita di depanku itu. Ia baru saja dijatuhkan dari kursinya sendiri. Tapi matanya tidak menunjukkan kekalahan. Justru ada api yang lebih besar. Dan aku sadar. Ini belum klimaksnya. Ini baru langkah terakhir sebelum semuanya benar-benar meledak. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Alicia resmi dibebas tugaskan. Pak Dimas sementara memegang kendali operasional. Dan namaku sudah tersebar di media. Aku pulang ke kontrakan dengan kepala penuh suara. Suara wartawan. Suara tuduhan. Suara tawa sinis Pak Dimas. Ibu sudah tidur ketika aku masuk. Nafasnya pelan. Wajahnya lebih tenang setelah terapi. Aku duduk di lantai, bersandar ke dinding. Ponselku terus berbunyi. Pesan tak dikenal. Komentar pedas di media sosial. Cari uang pakai tragedi. Memanfaatkan CEO. Anak korban serakah. Aku mematikan layar. Selama ini aku takut dianggap menjual harga diri karena menerima 20 juta. Sekarang aku dianggap menjual luka ayahku demi uang. Ironis. Ponselku bergetar lagi. Kali ini dari Alicia. Maafkan aku. Aku menatap pesan itu lama sebelum membalas. Ini bukan salahmu saja. Beberapa menit kemudian, ia menelepon. Aku angkat. Suasana di seberang sunyi. Aku siap mengundurkan diri permanen, katanya pelan. Jantungku bergetar. Karena tekanan. Karena kalau aku bertahan, Dewan bisa menutup audit demi stabilitas. Itu artinya, kebenaran mungkin akan dikubur. Kalau kamu mundur, Pak Dimas aman,
kataku. Iya. Dan dana itu mungkin tak pernah terungkap. Aku terdiam. Di satu sisi, jika Alicia mundur dan kasus ditutup, namaku perlahan akan hilang dari berita. Hidupku bisa kembali sederhana. Aku bisa fokus pada ibu. Melupakan semuanya. Di sisi lain, ayahku akan tetap tercatat sebagai orang yang lalai. Sebagai penyebab. Sebagai kambing hitam. Dan dana yang seharusnya menjadi hak keluarga kami akan tetap menjadi rahasia gelap. Arga, suara Alicia terdengar lebih lembut dari biasanya. Aku tidak ingin hidupmu hancur karena ini. Dan aku tidak ingin ayahku dihancurkan 2 kali. Sunyi panjang. Apa yang kamu mau? Tanyanya akhirnya. Aku menutup mata. Mengingat wajah ayahku. Mengingat ibu yang selalu bilang jangan biarkan gengsi lebih besar dari kasih sayang. Tapi ini bukan soal gengsi lagi. Ini soal keadilan. Ada satu cara, kataku pelan. Apa? Kita buka semuanya ke publik. Bukan hanya soal uang 20 juta. Tapi seluruh dokumen. Seluruh email. Itu langkah nekat. Itu berarti perang terbuka. Audit internal bisa dihentikan, lanjutku. Tapi kalau publik sudah tahu seluruh isi email itu, tidak ada yang bisa menutupinya. Risikonya besar. Perusahaan bisa terguncang lebih parah. Saham bisa jatuh lebih dalam. Alicia bisa kehilangan reputasi. Dan aku bisa dianggap pengkhianat sistem. Kamu siap dengan konsekuensinya? Tanyanya pelan. Aku membuka mata. Melihat ibu yang tertidur lemah di ranjang. Jika aku diam, mungkin hidupku lebih tenang. Tapi ketenangan yang dibangun di atas kebohongan selalu terasa kosong. Aku tidak ingin anakku nanti tumbuh dengan cerita bahwa kakeknya bersalah, kataku pelan. Kalau aku diam sekarang, aku tidak beda dengan orang-orang yang menutupinya dulu. Sini. Lalu aku mendengar napas Alicia yang berat. Baik, katanya akhirnya. Besok kita lakukan konferensi pers bersama. Dadaku bergetar. Ini bukan lagi soal mempertahankan jabatan. Ini soal menghancurkan topeng. Dan begitu kebenaran keluar, tidak akan ada jalan kembali. Besok, segalanya akan ditentukan. Hari itu, gedung perusahaan dipenuhi kamera lebih banyak dari sebelumnya. Bukan hanya media bisnis, media nasional, bahkan beberapa portal internasional. Aku berdiri di belakang panggung kecil di lobi utama. Jantungku berdetak begitu keras sampai rasanya bisa terdengar oleh semua orang. Alicia berdiri di sampingku. Tanpa blazer kebesarannya. Tanpa aura dingin yang biasanya ia pakai seperti tameng. Hari ini ia terlihat seperti manusia biasa. Masih bisa mundur. Bisiknya pelan. Aku menggeleng. Tidak lagi. Pintu dibuka. Cahaya lampu kamera langsung menyilaukan. Kami berjalan ke podium bersama. Bisikan wartawan berubah menjadi gelombang suara. Bu Alicia, benarkah ada suap? Apakah keluarga korban memeras perusahaan? Siapa yang sebenarnya bersalah? Alicia mengangkat tangan, meminta tenang. Ruangan perlahan hening. Ia mulai berbicara. Beberapa hari terakhir, banyak spekulasi beredar tentang dana pribadi yang saya berikan kepada keluarga korban kecelakaan proyek 12 tahun lalu. Nadanya stabil. Saya ingin meluruskan satu hal. Itu bukan suap. Itu bukan kesepakatan tertutup. Itu adalah tindakan pribadi karena saya menemukan adanya pengalihan dana kompensasi yang seharusnya diberikan kepada ahli waris. Suasana langsung riuh. Wartawan saling berteriak mengajukan pertanyaan. Alicia melanjutkan tanpa ragu. Kami telah menemukan bukti email internal yang menunjukkan perubahan rekening penerima dana kompensasi tanpa sepengetahuan korban. Lalu, ia menoleh ke arahku. Dan hari ini, saya tidak berdiri sendiri. Dadaku bergetar. Ia mempersilakanku maju. Tanganku sedikit gemetar saat memegang mikrofon. Aku bukan pembicara publik. Aku bukan pejabat. Aku hanya anak dari seorang pekerja yang namanya hampir dihancurkan 2 kali. Ayah saya tidak lalai. Suaraku awalnya serak, tapi perlahan menguat.
Ia melaporkan risiko struktur sebelum kecelakaan terjadi. Ruangan kembali hening. Ayah saya meninggal dengan membawa rasa bersalah, karena laporan resmi menyebutkan itu kesalahannya. Aku menelan ludah. Tapi dokumen yang kami temukan menunjukkan manajemen pusat tetap melanjutkan proyek meski sudah ada peringatan. Kilatan kamera semakin cepat. Ada dana kompensasi yang seharusnya menjadi hak keluarga kami. Dana itu dialihkan. Seorang wartawan berteriak, "Apakah Anda menuntut tambahan dana?" Aku menatap lurus ke arah kamera. Saya tidak menuntut apapun. Saya hanya ingin nama ayah saya dibersihkan. Kalimat itu menggema. Alicia kembali berbicara. Saya bertanggung jawab sebagai pimpinan saat ini. Dan jika keputusan saya untuk membuka ini menyebabkan instabilitas perusahaan, saya siap menerima konsekuensinya. Itu pengakuan terbuka. Itu bukan pembelaan. Itu pernyataan perang terhadap kebohongan. Tiba-tiba, di antara kerumunan, seorang wartawan mengangkat ponsel. "Bu Alicia, Dewan Komisaris baru saja merilis pernyataan resmi." Semua orang terdiam. Seseorang menyalakan layar besar di belakang. Pernyataan tertulis muncul. Audit independen menemukan bukti kuat pengalihan dana kompensasi oleh Direktur Operasional. Yang bersangkutan dinonaktifkan sementara untuk pemeriksaan hukum lebih lanjut. Ruangan meledak. Suara sorak campur teriakan. Aku menoleh ke Alicia. Matanya berkaca-kaca. "Pak Dimas." Akhirnya terpojok. Bukti server yang kami serahkan semalam langsung diproses oleh auditor independen sebelum ia sempat menghapusnya. Kebenaran bergerak lebih cepat dari kebohongan. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa napasku benar-benar lega. Bukan karena uang, bukan karena kemenangan, tapi karena satu hal sederhana. Nama ayahku tidak lagi tercatat sebagai pelaku. Ia korban. Dan dunia akhirnya tahu. Di tengah kekacauan itu, Alicia menatapku pelan. "Kita berhasil," bisiknya. Aku mengangguk. Tapi ini belum selesai. Karena setelah kebenaran keluar, akan ada harga yang harus dibayar. Kebenaran memang menang. Tapi kemenangan itu tidak datang tanpa harga. 2 hari setelah konferensi pers, Dewan Komisaris mengumumkan keputusan resmi. Pak Dimas diberhentikan dan kasusnya dilimpahkan ke proses hukum. Audit internal dibuka penuh. Dana kompensasi yang tertahan dinyatakan sah sebagai hak ahli waris. Tapi bersamaan dengan itu, Alicia mengajukan pengunduran diri permanen. Alasannya sederhana. Sebagai pemimpin, saya bertanggung jawab atas kegagalan sistem yang terjadi di bawah nama perusahaan ini. Ia bisa saja bertahan. Ia bisa saja menyalahkan manajemen lama. Ia bisa saja bersembunyi di balik keputusan kolektif. Tapi ia memilih pergi. Aku berdiri di depan ruangannya saat ia mengemas barang-barangnya ke dalam satu kotak sederhana. Tidak ada kemewahan. Tidak ada seremoni. Hanya seorang wanita yang meninggalkan kursi yang dulu begitu kuat ia pegang. "Kamu tidak harus melakukan ini," kataku pelan. Ia tersenyum kecil. "Aku tahu." "Lalu kenapa?" Ia menutup kotak itu. Karena perubahan tidak cukup hanya dengan membuka kebenaran. Kadang perlu simbol. Simbol. Ia menjadi simbol bahwa tanggung jawab itu nyata. Aku menatap ruangan yang dulu terasa begitu megah dan dingin. Sekarang kosong. "Dan kamu?" tanyanya. "Aku." "Setelah semua ini selesai, apa yang akan kamu lakukan?" Pertanyaan itu membuatku terdiam. Dana kompensasi resmi cair seminggu kemudian. Jumlahnya jauh lebih besar dari 20 juta pertama. Cukup untuk melunasi seluruh biaya pengobatan ibu. Cukup untuk memulai sesuatu yang baru. "Aku ingin membuka usaha kecil," jawabku pelan. "Sesuatu yang bisa membuatku berdiri dengan caraku sendiri." Ia tersenyum. "Bagus. Tidak ada lagi jarak jabatan di antara kami. Tidak ada lagi CEO dan staf. Hanya Alicia dan Arga." Beberapa hari kemudian, aku duduk di samping ranjang ibu. Aku menceritakan semuanya. Tentang audit, tentang konferensi pers,
Tentang nama ayah yang akhirnya dibersihkan. Ibu menangis pelan. Bapakmu pasti bangga, bisiknya. Kalimat itu membuat dadaku hangat sekaligus perih. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa tidak lagi memikul bayangan kesalahan yang bukan milik keluarga kami. Tapi ada satu hal yang belum selesai. Karena setelah Alicia pergi dari perusahaan, aku belum tahu apakah ia juga akan pergi dari hidupku. 3 bulan berlalu sejak hari konferensi pers itu. Hidupku pelan-pelan berubah. Bukan karena 200 juta. Bukan karena berita yang sempat viral. Tapi karena beban yang akhirnya lepas dari dada. Aku menggunakan sebagian dana kompensasi untuk membuka usaha kecil. Studio desain dan percetakan sederhana di Ruko Mungil dekat rumah sakit tempat ibu kontrol rutin. Tidak besar. Tapi milikku. Setiap kali aku membuka rolling door di pagi hari, ada rasa yang berbeda. Bukan lagi bertahan, tapi membangun. Ibu semakin stabil. Senyumnya kembali lebih sering muncul. Dan tentang Alicia, ia benar-benar menghilang dari berita bisnis. Tak ada lagi wawancara. Tak ada lagi foto di majalah ekonomi. Seolah-olah ia mundur sepenuhnya dari dunia yang dulu memujanya. Sampai suatu sore, bel kecil di pintu tokoku berbunyi. Aku sedang merapikan desain klien ketika suara langkah pelan masuk. Masih sibuk, Pak Pemilik. Aku membeku. Suara itu. Aku menoleh perlahan. Alicia berdiri di sana. Bukan dengan blazer mahal atau sepatu hak tinggi. Ia mengenakan kemeja putih sederhana dan jeans. Rambutnya tergerai alami. Untuk pertama kalinya, ia terlihat ringan. Kamu? Suaraku hampir tak percaya. Ia tersenyum. Aku janji akan datang setelah semuanya tenang. Aku terdiam beberapa detik. Banyak hal ingin kukatakan. Tentang kehilangan jabatannya. Tentang keberaniannya. Tentang rasa yang tak sempat kami bicarakan. Tapi yang keluar justru pertanyaan sederhana. Kenapa kamu datang? Ia melangkah masuk, melihat sekeliling toko kecilku. Untuk melihat hasil dari 20 juta pertama itu. Aku tertawa kecil. Jadi ini evaluasi investasi? Ia menggeleng. Bukan. Ia menatapku lurus. Dulu aku pikir 20 juta itu penebusan. Tapi sekarang aku sadar. Itu cuma awal. Awal apa? Awal keberanian. Sunyi yang nyaman mengisi ruangan kecil itu. Kalau waktu bisa diputar, tanyaku pelan. Apa kamu tetap akan mentransfer uang itu? Ia berpikir sebentar. Iya. Meski tahu semuanya akan meledak. Iya. Aku mengangguk pelan. Karena tanpa 20 juta itu, aku tak akan tahu kebenaran. Ayahku tak akan dibersihkan namanya. Dan aku tak akan berdiri di sini. Jadi sekarang, tanyaku. Ia tersenyum lembut. Sekarang aku hanya Alicia. Bukan CEO. Bukan pewaris konglomerasi. Hanya seorang wanita yang pernah berani memilih kebenaran di atas kekuasaan. Aku melangkah mendekat. Dan kamu mau jadi apa? Ia menatap papan nama kecil di dinding. Kalau kamu tidak keberatan, mungkin aku bisa mulai sebagai pelanggan tetap. Kami tertawa kecil. Tidak ada janji besar. Tidak ada deklarasi cinta dramatis. Hanya 2 orang yang pernah berada di sisi berlawanan luka masa lalu. Dan memilih berdiri di sisi yang sama. Saat matahari mulai tenggelam di luar jendela toko kecil itu, aku akhirnya memahami sesuatu. 20 juta itu bukan harga diriku. Bukan juga harga keadilan. Itu harga keberanian untuk membuka kebenaran. Dan kadang, yang paling mahal bukan uangnya, tapi keputusan untuk tidak lagi diam.